Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya lebih berkembang lagi dan selalu bisa memberikan informasi yang positif kepada kalian. Oke, kali ini di video ini gua akan tetap menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber. Dan pertanyaan ini ternyata semakin banyak nih pertanyaan model-model kayak gini ya. Jadi pertanyaannya ini mereka mempertanyakan seperti ini. Bang, gimana sih caranya supaya mendapatkan alprazolam ketika datang ke dokter gitu. Lalu, Bang, kalau ke dokter alasannya apa ya supaya mendapatkan alprazolam gitu. Lalu, Bang, kalau ke psikiater ngomongnya gimana ya supaya mendapatkan alprazolam. Nah ini nih, pertanyaan ini udah mulai banyak nih di komentar RD Channel. Dan kayaknya mesti gue bahas pertanyaan ini dan mesti gue jawab. Nah, tunggu, gue ngerokok dulu. Jadi gini, yang pertama, ada beberapa pertanyaan itu yang udah gue jawab ke yang memberikan komentar tersebut gitu. Ternyata dan memang seperti dugaan gue, ternyata dia kecanduan obat-obatan. Katanya kecanduan ya kayak sejenis benzodiazepin, lalu tramadol kayak gitu ya. Oke, di sini pertama gue akan menjelaskan tentang kedua obat ini dulu nih, benzodiazepin dengan opioid. Benzodiazepin itu kan seperti alprazolam, diazepam, lalu meropam, banyak jenisnya kan, nitrazepam seperti itu. Opioid seperti tramadol, lalu apa ya? Ada, nanti lo bisa googling lah tentang obat opioid tersebut ya. Nah, kedua obat ini berbeda indikasinya. Jadi itu dulu nih yang lo pahami nih. Nah, orang yang bertanya tersebut ternyata dia udah berhenti selama 3 minggu. Dan ternyata dia juga sedang mengalami gejala putus obat. Makanya dia bertanya seperti itu, gimana supaya apa ya, alasannya bagaimana ya kalau ke dokter supaya mendapatkan alprazolam. Oke, jadi gini. Maaf nih sebelumnya. Lu menyalahgunakan obat tersebut, lu udah tahu dong eh, hal buruk apa yang akan terjadi. Itulah gitu ya yang pertama. Contohnya ya gejala putus obat. Jadi kalau gejala putus obat, buat kalian nih yang menyalahgunakan tapi sedang ingin sembuh, coba perbanyak untuk minum paracetamol, lalu dengan air kelapa hijau seperti itu ya. Dan ya kalian tahan rasa sakit itu karena memang itu salah satu cara lo untuk lepas dari kecanduan benzodiazepin dan opioid. Nah, ketika lo mencampur kecanduan, maksudnya gini, lo kecanduan dengan dua jenis obat ini, benzo dengan opioid. Ini nggak mudah karena harus salah satunya dulu nih. Atau ya mungkin dokter mempunyai metodenya masing-masing ya. Tapi setahu gua, dua jenis ini berbeda. Lo kecanduan benzo dan lo kecanduan opioid.
Nah, dan ini lebih berat gitu kasusnya. Lo harus lepas dari benzo dan lo harus lepas dari opioidnya. Jadi ya gejala putus obat ya seperti itu. Rasanya sakit, kepala sakit, susah fokus. Ya yang seperti gue bilang sebelumnya gitu ya. Seperti itulah gejala putus obat. Nah, jika kalian ingin ke dokter, ya ke psikiater ya tentunya ya. Ya kalian tinggal ngomong kalau kalian itu ingin lepas dari obat-obatan tersebut. Karena ada subscriber gua waktu itu dia dari kalau nggak salah dari daerah Jawa Barat dan dia juga kecanduan obat benzodiazepin, alprazolam. Dia itu akhirnya ke psikiater dan diturunin dosisnya gitu kan. Akhirnya dia bisa lepas. Jadi kalian itu bisa langsung datang ke psikiater. Ya ngomong aja. Tapi ingat, kalian itu benar-benar ingin lepas dari obat tersebut. Gitu. Ya kalian datang ke psikiater lalu bilang keluhannya seperti apa. Jujur aja lah. Gitu. Tapi kalau menurut gua ya, ini bukan saran, tapi pandangan gua, kalau gua lebih baik gua tahan gejala putus obat tersebut. Jika gua berada di posisi kalian yang kecanduan dengan benzo atau obat opioid gitu. Akan gue tahan rasa sakit itu. Karena ya itu udah resiko yang harus dia ambil gitu. Karena sepengalaman gua dulu pun tahun 2002 gue juga udah namanya pernah seperti itu kecanduan, dan akhirnya 2014 itu ya gue lepas dari obat-obat tersebut. Dan metode gue seperti itu, gue tahan rasa sakit itu ya karena gue benar-benar pengen lepas dari obat tersebut. Itu poin yang gue pegang dulu seperti itu gitu. Jadi gue di sini mau menyampaikan kepada kalian yang kecanduan alprazolam yang tidak ada indikasinya dulu kalian itu sakit, tidak yang dulu kalian itu tidak sakit gitu loh, tetapi kalian itu meminum obat tersebut. Bayangin, gue yang sakit aja pengen cepat lepas dari obat-obat ini. Tapi di satu sisi, ya gue belum bisa lepas gitu. Karena panik gue selalu ada. Lalu karena gue juga mempunyai hipertensi ya. Jadi apapun menjadi pikiran di kepala gue gitu. Jadi itulah mungkin salah satu penyebab gue mudah panik gitu. Nah, jadi apa ya, bukan saran ya, gue hanya memberikan sharing aja nih pengalaman gue. Lebih baik ya kalau gue berada di posisi kalian nih, gue lebih baik gue tahan sesakit apapun, gue tahan. Karena kalian tujuannya ingin lepas ya dari obat tersebut, bukan mau mengakal-ngakali. Jadi itu poin gue buat kalian yang kecanduan alprazolam dan sedang merasakan gejala putus obatnya ya seperti itu. Ya perbanyak aja minum vitamin B kompleks, lalu minum kelapa hijau, lalu sedia paracetamol untuk pereda sakit kepala, untuk pereda sakit. Jadi seperti itu yang bisa gue
kasih ke kalian pengalaman gua. Jadi ya tetap semangat kalau ingin lepas dari benzo. Memang badan kena, psikis kena gitu loh. Itu yang selalu gue bilang di ada video gue sebelumnya ini yang membahas tentang kalau orang yang ingin berhenti dari benzo yang sudah kecanduan lalu timbul gejala putus obat, itu yang kena bukan fisik aja tapi psikis gitu. Mental kalian tuh kena. Macem-macem tuh mentalnya tuh, takut lah apalah, wah macam-macam deh. Dan kalian tuh pasti di otak kalian, gue tahu gue harus nyari obat tersebut, iya kan? Gue tahu karena gue dulu seperti itu. Jadi buat kalian sekali lagi yang kecanduan alprazolam, kalau ingin ke dokter segera ke dokter. Kalau nggak tahan ke psikiater. Ya bilang aja jujur, lo ingin lepas dari alprazolam, lo ingin lepas dari benzodiazepin, lo ingin lepas dari opioid, udah bilang gitu seperti itu. Lalu opsi yang kedua, sebenarnya ini gue nggak menyarankan di opsi yang kedua ini, tetapi kalau kalian kuat, ya terserah kalian yang memutuskan gitu. Ya, kalian tahan rasa sakitnya dengan cara tadi, lo harus ada paracetamol, lalu dibarengi dengan minum vitamin seperti B kompleks, vitamin C seperti itu, lalu minum kelapa hijau, dan tentunya ya menyibukkan diri lah, yang gue bilang seperti merapikan kamar kalian, lalu merapikan rumah, lalu nyuci baju, lalu ngepel kamar kalian, nyuci piring, udah begitu. Walaupun badan merasa gak enak, sama mental kalian, psikis kalian gak enak gitu. Jadi itu yang bisa gue jawab dan yang bisa gue sharing kepada kalian yang sedang kecanduan benzodiazepin atau opioid. Semoga kalian bisa melalui semuanya, dan memang tidak mudah. Dan semoga kalian lekas pulih dan kuatkan mental kalian, kuatkan niat kalian. Pasti semuanya bisa dilalui kalau kalian mempunyai niat yang kuat dan mental kalian harus kuat. Pasti kalian bisa melalui itu. Oke, sekian dulu pembahasan dari gua. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan tetap setia dengan RD Channel. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.